Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel English Tech. Hari ini saya akan mereview sebuah laptop gaming jadul yang logonya seperti ini. Kalian sudah pernah lihat? Ya, ini adalah sebuah laptop Alienware M11X R2. Apa yang muncul dalam benak kalian ketika mendengar nama Alienware? Dulu saya masih sekolah, Alienware identik dengan laptop yang budgetnya lumayan tinggi, harganya lumayan tinggi. Dan walaupun demikian, laptop itu digadang-gadang memiliki teknologi yang lebih baik dibandingkan laptop-laptop yang lain. Laptop Alienware ini dulu identik dengan spesifikasi yang ciamik, yaitu dengan prosesor dan VGA yang mumpuni untuk gaming, juga terkenal dengan harganya yang relatif mahal dan terkesan mewah. Lalu bagaimanakah dengan laptop yang satu ini? Apakah laptop ini juga sama dengan laptop-laptop Alienware yang lainnya? Karena melihat ukurannya yang relatif lebih kecil, laptop gaming tapi ukurannya 11,5 inch layarnya. Yuk kita simak review kali ini Alienware M11X R2. Check it out. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di English Tech. Jadi seperti yang ada di judul, hari ini saya akan mereview sebuah laptop gaming jadul. Ini termasuk gaming sultan di eranya, karena memang kalau kalian dengar nama Alienware, pasti yang muncul di benak kita yang pertama kali adalah harganya yang lumayan mahal, juga spesifikasinya yang mungkin terkadang lebih canggih dibandingkan kebanyakan laptop. Cuman nggak tahu lagi untuk yang ini, karena ini adalah versi 11 atau 12 inch ya. Jadi ini adalah sebuah Alienware M11X R2, yang mana laptop ini memiliki layar berukuran 11,5 inch. Nah, kita langsung aja review dari permukaan atasnya. Jadi laptop ini ada logo Alienware di sini, yang ketika kita nyalakan laptopnya, maka mata dari kepala alien ini akan menyala putih. Dan ini ada seperti belokan-belokan khas Alienware ya. Walaupun kecil, bentuknya sudah lumayan oke untuk sebuah laptop gaming. Dan yang unik lagi, jarang loh ada laptop gaming yang ukurannya segini. Setelah bahas yang atas, kita bahas yang kanan, bagian kanan dari laptop ini. Sayangnya ini ada pecah di slot audio, masih bertiga seperti ini. Ini biasanya khas laptop lama ya, ada 3 port audio gitu. Yang satu ini untuk mic, yang dua ini entah apakah ini left dan right atau salah satu saja yang perlu digunakan. Ada 2 USB 2.0 tentunya. Di belakang kita bisa lihat ada port charger, dan di sini ada ventilasi untuk keluar udara dari fan. Dan di bawahnya sini juga ada ventilasi lagi untuk fan-nya, karena di sini letaknya untuk fan-nya. Dan di sisi kiri ini sayangnya ada bekas reparasi di sini. Ini kemarin saya lepas, ada yang saya lepas begitu. Ini ada sisi casing yang patah di kiri, cuman masih oke lah, hanya sebesar ini. Nanti bisa kita lepas saja kalau kita nggak suka ininya untuk bekas tambalannya. Di sini ada, nah ini unik juga, ada 2 port display. Yang pertama adalah HDMI, yang kedua adalah port DisplayPort. Lalu ada USB 2.0 lagi,
yang mana di sini ada logo petirnya, yang mungkin ini bisa untuk charging ya, charging melalui USB. Entah tegangannya akan lebih tinggi untuk ngecas, atau dia bisa ngecas sambil laptopnya mati, begitu. Di sini ada port LAN, apa namanya ya, RJ45. Lalu di sini ada port MMC SD card MS/Pro. Nah, ini yang saya kurang tahu ini port apa. Mungkin kalian ada yang familiar, biasanya ini ada di handycam atau kamera begitu, ada juga port seperti ini yang lama-lama ya. Correct me if I'm wrong. Dan di sisi depan ini ada semacam seperti speaker ya. Tapi sebenarnya speakernya tidak keluar di situ. Speakernya keluar dari sini sepertinya ya, harusnya. Nah, mungkin yang pecinta Alienware tahu bisa beri komen di kolom. Lalu di bagian bottom case-nya ini ada logo Core i5 ya. Ini logo Core i5 generasi 1 seperti ini. Ini menggunakan Core i5 520UM. Oke, ini terlalu terang sepertinya. Nah, yang unik lagi di sini ada beberapa sertifikasi, guys. Biasanya laptop-laptop umumnya tidak ada sertifikasi sebanyak ini ya. Ada bermacam-macam di sini. Yang saya kurang familiar ya dengan apa saja sertifikasi ini. Ini ada stiker Windows 7, lisensi Windows 7. Jadi kalau kalian install Windows 10 ya, biasanya ikut lisensi yang Windows 7. Di sini ada keterangan tegangan 19,5 volt dan 4,62 ampere. Ya. Oke, bagaimana ya? Nah, ini ada tulisan Alienware di sini. Lalu di sini juga ada seperti tempelan metal begini yang ada tulisannya M11X Designed by Alienware. Di sini ada seperti bahasa-bahasa alien ya. Di sini ada entah ini apa, ini seperti lampu yang mana di sini ada logo baterai di sini. Oke, itu aja untuk bentuk fisik dari penampilan luar dari sebuah Alienware M11X. Oh iya, untungnya unit kami ini, unit saya ya, yang ini dia dapat cas orinya. Nah, ini adalah penampakan dari cas originalnya. Kenapa saya bisa bilang original? Lebih ke dari bentuk casnya ini tidak umum, tidak seperti cas laptop yang KW ya. Dan di sini juga ukuran tegangannya sesuai dengan yang ada di bodi bawah Alienware tadi, 4,62 ampere, 19,5 volt. Nah, menurut kalian bagaimana? Dan ininya kabel kaki tiganya ini juga sepertinya kualitasnya ori juga. Dilihat dari cetakan sertifikasi yang ada di sini itu terlihat ori. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia laptop Alienware. Oke, inilah bentuk dari palm rest atau keyboardnya juga dan layar dari si Alienware.
ini memang bezelnya sangat tebal ya, khas laptop lama. Dan juga di sini ada seperti kaca ya, seperti laptop touchscreen. Walaupun ini bukan laptop touchscreen, di sini ada touchpadnya dan klik kiri dan kanan. Di sini seharusnya ada stiker spesifikasi dari Alienware itu, cuma sudah tidak terlihat lagi. Tombol powernya ada di sini, di tengah itu. Nah, ini adalah tombol power dari si Alienware ini, bentuk kepala alien. Nah, dan untungnya lagi keyboard dari laptop ini masih berfungsi semua, termasuk juga backlightnya. Oke, kita nyalakan saja. Nah, ini dia, bisa kita lihat. Nah, ini sayangnya juga unit saya di pojokan layarnya sudah mulai bleeding ya, kalau nggak salah namanya. Ada seperti frame putih-putih di pojokan. Itu umum sih untuk laptop lama. Nah, ini laptopnya. Ini sebenarnya kemarin saya instalkan Windows 10 Ori, cuma entah kenapa berat banget dan cepat panas. Mungkin karena nggak support, sehingga saya untuk review ini saya gunakan Windows 11 yang tiny ya, Tiny 11. Tapi jangan dicoba untuk install Tiny 11 karena beresiko pastinya, karena bukan ori ya, bukan original Windows 11. Jadi jangan sekali-sekali menginstal Windows bajakan ya. Gunakan Windows ori karena mudah kok di-download dari situs Microsoftnya. Nah, ini kita bisa lihat warna backlightnya ini bisa berubah-berubah seperti ini. Di sisi sini di bawah ini ada seperti speakernya ini ya. Ini ada warnanya yang sama dengan yang ada di keyboard, dan juga yang ada pada logo ataupun tulisan Alienware ini sama. Ini kita bisa atur menggunakan software Alienware Command Center. Ngerekam sini. Nah. Oke. Seperti itu. Selain itu, di sini juga ada 2 indikator. Di sini ada indikator WiFi dan ada indikator warna kepala alien. Kalau yang ini kita tidak bisa setting berubah-ubah warnanya, maksudnya tidak bisa setting morph begini. Ini warnanya bisa berubah, warnanya bisa berubah merah, kuning, ini juga bisa, tapi tidak seperti ini ya, bisa seperti gradasi warna dari merah berubah ke biru begitu. Yang ini warnanya statis ya, 2 ini. Nah, cukup menarik, mungkin cocok untuk kalian yang ingin koleksi aja, koleksi laptop ini. Bagaimana kalau untuk kegunaan sehari-hari? Tentunya dengan harga 1 juta, ini saya dapat di harga 1 juta, kalian bisa dapat laptop yang spesifikasinya lebih baik, jauh lebih baik daripada ini. Sehingga lebih baik kalau kalian gunakan untuk bekerja ya, gunakan minimal Core i5 generasi 3 lah, atau mungkin yang lebih baru. Nah, ini untuk mengatur warna-warnanya ada di sini. Kalau kita rubah misalnya tidak seperti ini, kita klik keyboardnya, lalu kita rubah warnanya tidak morph atau kita rubah ke statis, ini juga bisa blinking seperti ini. Nah, ini blinking. Kalau ini statis, warnanya jadi berubah merah aja, atau terserah kita mau rubah ke warna apa, warna putih, warna ungu, warna kuning, warna oranye. Nah, bisa kita kembalikan aja ke morph lagi ya. Dan ini juga yang di speaker juga kita bisa rubah ke color menjadi kuning seperti ini. Nah,
ataupun menjadi warna yang lain seperti putih, hitam ini mati ya. Oke, itu aja tentang warna dari backlight yang ada, yang bisa kita setting. Oke, selanjutnya sambil kita lihat suhu dari laptop ini, kita cek sound. Salah satu hal yang menarik dari laptop jadul premium itu adalah kualitas speaker yang cukup durable. Ini juga tidak hanya terjadi pada laptop gaming, untuk laptop-laptop bisnis seperti kalau Dell kita punya Latitude, kalau Lenovo kita punya ThinkPad, kalau HP kita punya EliteBook atau ProBook. Laptop-laptop tersebut memiliki kualitas hardware, kualitas perangkat keras yang cukup baik. Seperti laptop ini misalnya, speaker dari laptop ini itu sangat keras dan cukup jernih. Ternyata juga untuk mikrofon masih bekerja. Coba kita lihat, kita buka lagu, kita coba putarkan sebuah lagu. Nah, untuk kecepatan berselancar masih cukup oke, walaupun memang tidak secepat atau seresponsif laptop lain. Sepertinya ya laptop lain yang memiliki spesifikasi lebih baik, karena perlu diketahui juga sebelum kita putarkan lagu bahwa spesifikasi laptop ini adalah seperti yang tadi sempat saya sampaikan, menggunakan Core i5 520UM, yang mana laptop ini ada embel-embel U-nya, yang mungkin kalau memang benar seperti laptop-laptop yang sekarang kan, kalau yang ada U-nya itu artinya adalah dia ultra low voltage. Biasanya untuk hemat daya, biasanya kecepatannya tidak secepat laptop yang berembel-embel M, yang seperti kalau misalnya di generasi 1 ada, kalau tidak salah ada Core i3 380M. Nah, itu lebih cepat harusnya daripada Core i5 ini. Bahkan, dan ini masih pakai 4GB RAM. Displaynya ada Intel HD. Entah ini benar Intel HD atau harusnya GMA. Lalu untuk VGA Nvidia-nya ini menggunakan Nvidia GeForce 330M, 350 atau 355M. Kalau kita lihat di sini, nah ini dia GT 335M dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, ini mungkin biar kalian kelihatan. Dia 128 bit memori interface-nya, dan dedicated videonya 1 GB DDR3. Oke. Itu saja untuk spesifikasi. Sebenarnya secara umum laptop ini memiliki VGA yang cukup oke lah untuk main game di masanya. Tapi untuk prosesornya saja yang mungkin kalau di masanya mungkin masih oke ya. Kalau digunakan Windows 10 ataupun bahkan Windows 11 yang ori, itu mungkin ya Windows 10 Pro dan Windows 11 Pro ya. Saya belum pernah nyoba yang LTS atau Enterprise itu akan berat dibandingkan laptop-laptop Gen 1 yang M tadi. Ini suara speakernya.
Nah, lumayan ya. Kita coba dengarkan bassnya. Oke, cukup oke ya. Suara bassnya juga ada begitu, dep 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 gitu. Walaupun ada sedikit suara yang nyaring, entah itu karena memang speakernya sudah berumur ya atau bagaimana, treble-nya ya atau apanya saya kurang tahu, terdengar nyaring. Nah, itu untuk kualitas speaker, kualitas audio recordingnya juga cukup. Saya belum bisa menyimpulkan oke atau tidaknya, tapi paling tidak bekerja lah. Dan ini dia, mana ya, di sound. Nah, ini kalau kita lihat, ini bergerak-gerak, itu tanda nyari audionya masih bisa. Biasanya kalau gunakan software yang asli saja. Oke, setelah ini kita coba tes game. Ini pasti kalian sudah menunggu. Oh ya, sebelum kita main game kita usahakan cas saja ya, karena mungkin baterainya tidak kuat, nantinya takutnya nanti mati. Ini casnya ternyata ada indikator biru seperti ini ya. Wow, sebuah game yang nostalgic banget. Oke, kita setting legend on, subtitles on, advance-nya. Wow, ini sudah ke preset high ya. Kita coba dengan resolusi yang lebih tinggi, yaitu 16x9. Paling powernya untuk GTA San Andreas ini adalah 1280768x32. Anti aliasing kita coba, berani nggak ya? Oke deh, kita coba 2 aja dulu. Dan FX quality high, widescreen on, frame limiter on, draw distance ada di 5 bar. Kita coba rubah ke full ya, biasanya nggak masalah sih. Coba lagi, kita langsung aja main. Wow, oke. Oh, sepertinya frame limiternya nyala ya, atau enggak? Oh iya, coba kita lihat dulu. Kita matikan frame limiternya, dan voila, kita dapat wow, ini sih menurut saya lancar ya. Pencet. Kita coba wow, kita lihat nggak lancar-lancar amat sih. Ini di kota kita drop tadi di 25 ke bawah. Cuma nggak tahu ini apakah pengaruh juga dari Windows 11 Tiny-nya. Kayaknya sih nggak bakal pengaruh besar ya, mungkin ya. 24. Oke, kalau GTA itu biasanya akan ada frame drop di tempat-tempat tertentu ya. Oh, frame drop banget ini di sini. Oke, kita coba turunkan aja. Tanpa anti aliasing, tentunya harusnya jauh lebih tinggi. Oh, tapi itu masih drop, atau karena
karena ini ya throttling ya. Oke, kita coba medium aja dengan anti aliasing 2. Oke, masih stuttering. Terubah ke low dengan anti aliasing off. Ini juga masih stuttering. Aneh sih. Sepertinya ini karena throttling. Memastikan ya, apakah dia throttling. Ini adalah kualitas kameranya, webcam. Cukup oke, tidak terlalu gelap, lebih baik dibandingkan beberapa webcam di masanya mungkin ya. Kita coba bongkar dan ganti harddisknya ke SSD lagi. Bagi yang penasaran gimana bongkarnya, wah ini bagus ya, ada kayak warnanya di kipasnya gini. Kita tinggal hanya membuka bagian-bagian berikut, baut-baut yang ada di casing penutup bawah. Udah mati. Ini bagian dalamnya, baterai Samsung, nggak panas ya, nggak terlalu panas. Yang ini yang panas sekali ya, panas sih, panas aja. Yang ini yang bagian sini yang panas sekali. Ini prosesor dan ini ya, ini harddisk yang akan saya gantikan ke. Nah, di sini ada yang cukup unik juga lagi. Ini untuk harddisk, sambungan harddisk tegak dan tidurnya. Jadi karena mepet ya ini dengan casing, sehingga di sini ada tambahan untuk soket harddisknya. Masukkan dulu ke sini seperti ini, lalu kita pasang ke bagian ini ya. Nah, tinggal kita eratkan baut-bautnya. Oke teman-teman, itu aja dari saya terkait laptop ini. Oh iya, satu lagi yang mungkin agak disayangkan dari laptop ini adalah BIOS-nya ini sudah terpassword ya. BIOS-nya terpassword dan tidak bisa kita adjust ya. Jadi ya harus pakai MPR terus ya. Kalau mau install ya harus pakai MPR karena settingan defaultnya adalah MPR. Gak bisa atur-atur yang lain juga. Tapi sebenarnya masih nggak masalah sih kalau saya, karena nggak banyak sih yang bisa kita atur di BIOS. Kalau selama ini semuanya aman-aman saja. Masih rekam ya? Cuma kayaknya nggak tahu apakah kita bisa update BIOS ke BIOS yang lebih baru jika BIOS kita terkunci. Oke, itu tadi adalah review dari laptop Alienware M11 XR2. Gimana menurut kalian? Kesimpulannya adalah laptop ini cocok untuk kalian yang mau koleksi karena berbagai macam fitur yang unik yang dimilikinya, tapi kurang cocok untuk kebutuhan sehari-hari di tahun 2025. Jika kalian
membutuhkan sebuah laptop second di harga 1 juta, lebih baik coba laptop-laptop lain dengan spesifikasi yang lebih baik, karena masih banyak range harga dengan harga 1 jutaan, masih banyak range laptop dengan spesifikasi dual VGA yang lebih baik daripada ini. Sekali lagi, namun demikian, kalau kalian ingin koleksi laptop yang unik, ya ini bisa jadi pilihan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya. Masih ngerekam ya?